Ia berangkat sebagai tukang kebun tanpa nama, kembali sebagai sosok yang memaksa adidaya mundur dari Greenland. Siapa sebenarnya Wahyu, tukang kebun asal Garut yang mengubah peta dunia, lalu memilih menghilang sebelum dunia sempat memahami namanya? Jangan lupa like video ini, subscribe channel Naskah Pejuang, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar kalian berasal dari mana. Jangan di-skip, tonton sampai selesai, karena dari cerita ini, Anda akan tahu bahwa hal kecil yang Anda lakukan mungkin saja bisa merubah peta politik global. Pagi di selatan Denmark selalu datang dengan dingin yang menggigit, bahkan ketika matahari telah naik sepenggal tombak di langit pucat. Kabut tipis merayap di antara ladang-ladang hijau yang tampak seolah tak berujung, membungkus desa kecil itu dalam kesunyian yang hampir religius. Di tempat terpencil inilah Wahyu menjalani hidupnya, jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari berita dunia, dan sejauh mungkin dari masa lalu yang terus mengintainya dalam diam. Setiap pagi, ia bangun sebelum lonceng gereja tua berdentang. Tangannya yang kasar oleh tanah dan cuaca dingin menyentuh gagang cangkul dengan gerakan yang sudah menjadi refleks. Ia merawat kebun milik seorang janda tua Denmark, menyiangi rumput liar, memangkas semak, dan menanam sayuran yang kelak akan tumbuh perlahan, setia pada musim. Tidak ada yang istimewa dari pekerjaannya. Bagi penduduk desa, Wahyu hanyalah pendatang asing yang pendiam, pria Asia berwajah keras yang jarang berbicara kecuali seperlunya. Namun kesunyian itu adalah pilihan. Wahyu membangunnya lapis demi lapis, seperti tembok tak kasat mata yang melindunginya dari dunia. Ia tahu, di luar desa kecil ini, namanya bisa berarti sesuatu yang lain, sesuatu yang berbahaya. Saat istirahat, ia duduk di bangku kayu tua, menatap tanah yang baru digemburkan. Pikirannya sering melayang jauh, menembus jarak ribuan kilometer ke Garut, kota asalnya di Indonesia. Ia teringat aroma tanah basah setelah hujan, suara azan yang memantul di perbukitan, dan wajah ibunya yang selalu menatapnya dengan campuran bangga dan cemas. Ia meninggalkan semua itu bertahun-tahun lalu, membawa serta rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Di desa ini, Wahyu belajar untuk tidak menonjol. Ia menundukkan kepala, menghindari tatapan terlalu lama, dan menyembunyikan tubuhnya di balik jaket lusuh. Padahal di balik pakaian sederhana itu, tubuhnya menyimpan bekas luka yang tak mungkin dimiliki oleh tukang kebun biasa. Ada sayatan lama di bahu kirinya, bekas tembakan yang hampir merenggut nyawanya. Ada pula guratan halus di punggung tangannya, sisa perkelahian jarak dekat yang brutal. Semua itu ia tutupi, seolah masa lalu bisa dikubur seperti benih di dalam tanah. Malam hari adalah saat terberat, ketika desa terlelap dan angin laut membawa suara samar dari kejauhan. Wahyu sering terbangun oleh mimpi-mimpi yang sama. Ledakan, teriakan dalam bahasa berbeda-beda, perintah yang diteriakan dengan nada tak memberi ruang untuk ragu. Ia selalu bangun dengan nafas terengah-engah, tangan mengengkal, siap bertarung melawan musuh yang tak ada. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa ia aman, untuk sementara. Ia menyimpan radio kecil di pondok kayu tempat ia tinggal. Radio itu jarang dinyalakan, tetapi kadang-kadang ketika rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian, ia memutarnya pelan. Berita dunia mengalir dalam bahasa Denmark dan Inggris, ketegangan geopolitik, manuver militer, pernyataan-pernyataan diplomatik yang dingin dan tajam. Setiap kata tentang konflik di utara membuat rahangnya mengeras. Greenland, nama itu mulai sering muncul, dan setiap kali disebut ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Wahyu tahu medan es, ia tahu bagaimana perang berubah ketika suhu turun dan logistik menjadi senjata paling mematikan. Pengetahuan itu bukan hasil membaca buku atau menonton berita, itu adalah pelajaran mahal yang ia bayar dengan darah dan kehilangan. Ia pernah berada di tempat-tempat di mana kesalahan sekecil apapun berarti kematian. Dan ia belajar bertahan hidup bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan membaca manusia, ambisi, ketakutan, dan kebohongan mereka. Penduduk desa tak pernah bertanya banyak, mereka menghargai jarak dan Wahyu memanfaatkannya. Ia sesekali membantu memperbaiki pagar, membersihkan salju dari jalan setapak, atau mengangkat barang berat tanpa mengeluh. Orang-orang mulai percaya padanya, tetapi tidak pernah benar-benar mengenalnya. Dan itulah yang ia inginkan. Suatu sore saat langit mulai memerah dan burung-burung kembali ke sarang, sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan tanah. Kendaraan itu terlalu rapi, terlalu asing untuk desa sekecil ini. Wahyu merasakannya bahkan sebelum ia melihatnya. Naluri lamanya terbangun, dingin dan tajam. Ia berdiri tegak, menahan diri untuk tidak langsung bereaksi. Dua pria turun dari mobil. Pakaian mereka sederhana, tetapi cara mereka bergerak terlalu terlatih. Mata mereka menyapu sekitar dengan cepat, mencatat detail yang tak akan diperhatikan orang biasa. Salah satu dari mereka menatap Wahyu lebih lama, seolah mencoba memastikan sesuatu. Saat itu, Wahyu tahu tembok kesunyian yang ia bangun mulai terletak.
Ia ingin percaya bahwa hidupnya sebagai tukang kebun akan cukup, bahwa ia bisa menua di desa ini, menanam dan memanen, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Namun, dunia jarang memberi pilihan semudah itu. Masa lalu, sekeras apapun ia kubur, selalu menemukan cara untuk muncul kembali ke permukaan. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa aroma asin dari laut dan firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Wahyu menatap langit utara yang gelap, bertanya dalam hati berapa lama lagi ia bisa bersembunyi. Ia belum tahu bahwa hari-hari sunyi itu hampir berakhir, dan tanah es di Greenland, tempat yang bahkan belum pernah ia datangi, akan menjadi panggung bagi takdir yang tak bisa ia hindari. Langit Arktik selalu tampak tenang dari kejauhan, seolah tak pernah tersentuh oleh intrik manusia. Namun ketenangan itu hanyalah ilusi. Di balik awan-awan tipis yang menggantung di atas Greenland, bayang-bayang kekuatan besar mulai bergerak, perlahan namun pasti, seperti gletser yang tampak diam, tetapi menghancurkan apapun di jalurnya. Berita pertama datang sebagai bisik-bisik diplomatik, laporan intelijen yang bocor, pernyataan ambigu para pejabat, dan latihan militer yang disebut rutin. Amerika Serikat mulai memobilisasi armada udaranya di Atlantik Utara. Kapal induk bergerak lebih dekat ke wilayah Arktik. Pesawat pengintai terbang rendah di atas perairan beku. Satelit-satelit baru diaktifkan, memantau setiap jengkal daratan putih yang selama ini dianggap sunyi dan tak bernilai. Greenland, pulau raksasa yang tertutup es, mendadak menjadi pusat perhatian dunia. Bagi Denmark, situasinya lebih dari sekedar ketegangan geopolitik. Greenland bukan hanya wilayah strategis, ia adalah simbol kedaulatan, harga diri, dan sejarah panjang hubungan yang rapuh antara pusat kekuasaan dan tanah yang jauh. Ketika Amerika mulai memperkuat kehadirannya dengan dalih keamanan dan stabilitas regional, para pejabat Denmark menyadari bahwa mereka sedang didorong ke sudut yang berbahaya. Rapat darurat digelar di Copenhagen. Ruangan-ruangan penuh cahaya dingin dipenuhi wajah-wajah tegang. Para menteri berbicara dalam bahasa yang terukur, memilih kata dengan hati-hati, sementara peta digital Greenland diproyeksikan di dinding, dipenuhi tanda-tanda merah yang terus bertambah. Setiap tanda adalah pangkalan sementara, jalur udara, atau titik pendaratan potensial. Denmark tahu mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi tekanan ini. Sementara itu, di belahan dunia lain, Rusia melihat pergerakan Amerika sebagai ancaman langsung terhadap keseimbangan kekuatan di Arktik. Armada utara mereka siaga. Latihan militer di wilayah bersalju diperbesar skalanya. Pernyataan keras dikeluarkan, menegaskan bahwa Arktik bukanlah wilayah kosong yang bisa diklaim sepihak. Di Beijing, Tiongkok mengamati dengan kalkulasi dingin. Jalur perdagangan masa depan, sumber daya alam dan pengaruh global menjadi variabel yang tak bisa diabaikan. Mereka tidak ingin konfrontasi terbuka, tetapi juga tak akan membiarkan Amerika memperluas dominasinya tanpa perlawanan. Dunia internasional terbelah, masing-masing terikat pada kepentingannya sendiri. Media global memanaskan situasi. Analis berdebat di layar kaca, menyebut kata-kata seperti eskalasi, perang dingin baru, dan titik tanpa kembali. Namun, di balik retorika itu, keputusan-keputusan nyata sedang diambil. Logistik dipindahkan, jalur suplai disiapkan, perintah-perintah rahasia ditandatangani. Di desa kecil di selatan Denmark, semua itu terasa jauh, namun gaungnya mulai merambat masuk. Radio-radio lokal menyiarkan berita dengan nada kekhawatiran. Penduduk desa yang biasanya berbicara tentang cuaca dan panen, mulai menyebut Greenland dalam percakapan mereka. Ada ketakutan yang tak terungkap, rasa bahwa sesuatu yang besar dan berbahaya sedang mendekat. Wahyu mendengarkan semua itu dalam diam. Di pondok kayunya, radio kecil kembali menyala lebih sering. Ia menyimak setiap laporan, setiap jeda napas penyiar. Ketika nama Greenland disebut, ia menutup mata, membiarkan pikirannya bekerja. Ia membayangkan medan es yang luas, suhu ekstrim, dan garis suplai yang rapuh. Ia tahu betul bahwa perang di wilayah seperti itu tidak dimenangkan oleh jumlah pasukan semata, melainkan oleh siapa yang mampu bertahan paling lama ketika segalanya membeku, mesin, senjata, dan bahkan moral manusia. Ia juga tahu satu hal yang tak disebutkan di berita. Begitu kekuatan besar saling menekan di tempat sempit seperti Greenland,
kesalahan kecil bisa berubah menjadi bencana global. Suara mesin jet yang melintas tinggi di langit suatu malam membuat Wahyu terbangun. Ia keluar dari pondok, menatap ke atas. Cahaya samar bergerak cepat, lalu menghilang. Latihan, kata orang-orang. Tetapi naluri lamanya berbisik lain. Ia merasakan ritme yang terlalu teratur, pola yang menunjukkan persiapan, bukan sekedar unjuk kekuatan. Hari-hari berikutnya, mobil-mobil asing mulai terlihat di jalan utama. Wajah-wajah baru muncul di desa, berpura-pura menjadi turis atau pekerja proyek. Wahyu bisa membedakan mereka, cara berjalan, cara mereka mengamati sekitar, cara tangan mereka selalu dekat dengan saku jaket. Dunia yang ia tinggalkan perlahan mengejarnya kembali. Di tingkat internasional, upaya diplomasi terakhir dilakukan. Denmark mengirimkan utusan ke berbagai ibu kota, mencari dukungan, mencari celah untuk bernafas. Namun tekanan Amerika semakin nyata. Dalih keamanan berubah menjadi tuntutan strategis. Greenland dianggap terlalu penting untuk dibiarkan berada di tangan satu negara kecil. Bagi Wahyu, semua ini bukan sekedar berita. Ini adalah tanda bahwa dunia sedang mengarah ke arah konflik yang tak terhindarkan. Dan entah bagaimana, ia merasa bahwa dirinya, dengan semua yang ia coba lupakan, akan terseret dalam pusaran itu. Ia berdiri di tepi ladang yang memandang cakrawala yang mulai diselimuti salju tipis. Angin utara membawa dingin yang lebih tajam dari biasanya, seolah alam sendiri merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Wahyu mengepalkan tangan, merasakan bekas luka lama di telapak dan pergelangan. Ia tahu, ketika bayang-bayang Greenland akhirnya berubah menjadi api perang, tidak semua orang akan punya pilihan untuk tetap bersembunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di Denmark, Wahyu bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih bisa lari, ataukah takdirnya justru menuntutnya untuk kembali berdiri di garis depan sejarah. Panggilan itu datang tanpa suara, tanpa peringatan yang dramatis. Tidak ada ketukan keras di pintu atau sirena yang memecah malam, hanya sebuah amplop tipis berwarna abu-abu yang terselip rapi di bawah pintu pondok Wahyu, nyaris tak terlihat di antara bayangan senja. Ia menemukannya sepulang bekerja, ketika langit mulai gelap dan udara dingin menusuk hingga ke tulang. Wahyu tidak langsung membukanya, nalurinya menyuruh berhenti. Ia menutup pintu, memastikan jendela terkunci, lalu duduk di kursi kayu dengan punggung tegak. Amplop itu diletakkan di atas meja, tak bertuliskan nama pengirim, hanya sebuah simbol kecil yang ia kenali dalam sekejap, lambang yang seharusnya sudah lama tak ia lihat lagi. Dadanya mengeras, dunia yang ia kubur perlahan mulai menggali dirinya kembali. Di dalam amplop hanya ada secari kertas dan sebuah alamat. Tidak ada ancaman, tidak ada penjelasan. Hanya waktu dan tempat. Besok pagi, pukul 6, Copenhagen. Ia menatap kertas itu lama, terlalu lama. Pikirannya berlari cepat, menghitung kemungkinan, mengingat kesalahan lama, dan menimbang apakah ini jebakan atau panggilan yang tak bisa ia tolak. Pada akhirnya ia tahu jawabannya. Ada jenis panggilan yang sekali datang tak memberi ruang untuk penolakan. Perjalanan ke Copenhagen berlangsung sunyi. Kereta melaju membelah lanskap yang memutih, ladang-ladang beku dan hutan yang berdiri kaku seperti saksi bisu. Wahyu duduk sendirian, mengenakan jaket sederhana, wajahnya datar, namun di balik ketenangan itu, pikirannya tajam, siap menghadapi apapun. Gedung itu tidak mencolok, terletak di antara bangunan perkantoran biasa, tanpa tanda atau bendera. Namun begitu Wahyu melangkah masuk, ia merasakan atmosfer yang berbeda. Udara yang terkontrol, mata-mata tak terlihat, dan kesunyian yang syarat rahasia. Ia diperiksa tanpa kata, ponselnya diambil, dan dibawa ke ruangan bawah tanah yang dingin dan steril. 3 orang menunggunya, 2 pria dan 1 perempuan. Pakaian mereka rapi, ekspresi mereka netral, namun mata mereka tajam, memindai Wahyu seolah membaca setiap inci tubuh dan pikirannya. "Kami tahu siapa Anda," kata perempuan itu akhirnya. Suaranya tenang namun tegas. Atau setidaknya siapa Anda dulu? Wahyu tidak menjawab. Ia hanya menatap balik, tak berkedip. Mereka memaparkan semuanya tanpa bertele-tele. Tentang pergerakan militer Amerika, tentang tekanan di Greenland yang semakin nyata, tentang kegagalan jalur diplomasi. Denmark berada di ambang kehilangan kontrolnya atas wilayah sendiri, dan sekutu-sekutu tradisional tak sepenuhnya bisa diandalkan. "Kami membutuhkan sesuatu yang tidak konvensional," lanjut salah satu pria. "Seseorang yang bisa berbicara dengan semua pihak, bukan hanya secara bahasa, tetapi secara kepercayaan."
Layar di dinding menyala, menampilkan foto-foto lama. Wahyu melihat dirinya sendiri, lebih muda, lebih keras, operasi-operasi yang tak pernah tercatat dalam sejarah resmi, misi-misi gabungan, latihan rahasia, pertemuan di negara-negara yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Rusia, Cina, Asia Tenggara, nama-nama kode yang dulu menjadi hidupnya. "Kami tahu Anda punya hubungan," kata pria yang lainnya. "Hubungan yang tidak dimiliki diplomat atau jenderal kami." Wahyu akhirnya berbicara, suaranya rendah. "Itu masa lalu." "Justru karena itu," jawab perempuan itu cepat, "Anda tidak terikat oleh kepentingan politik saat ini. Anda berdiri di luar semua struktur resmi, dan itulah yang kami butuhkan." Ia dijelaskan rencana yang nyaris tidak mungkin. Sebuah pasukan gabungan multinasional terdiri dari unit-unit pilihan Denmark, Rusia, Cina, dan Kopassus Indonesia. Sebuah aliansi yang di atas kertas tampak rapuh bahkan absurd. Namun dalam realitas krisis Greenland, ini adalah satu-satunya cara untuk menyeimbangkan kekuatan Amerika tanpa memicu perang dunia terbuka. Masalahnya bukan pada senjata atau teknologi, masalahnya adalah kepercayaan. Tidak ada satupun jenderal yang mau berada di bawah komando negara lain, kecuali mereka percaya pada orang yang memimpin. Wahyu mendengarkan tanpa menyelah. Setiap kata terasa seperti beban yang kembali diletakkan di pundaknya. Ia tahu betapa berbahayanya permainan ini. Ia tahu bahwa begitu ia melangkah masuk, tidak ada jalan kembali ke kebun sunyinya di desa terpencil. "Kenapa saya?" tanyanya akhirnya. Perempuan itu menatapnya lurus. "Karena Anda pernah berdiri di antara mereka, Anda pernah bertarung bersama mereka, dan Anda pernah menyelamatkan nyawa mereka." Ruangan kembali sunyi. Wahyu menunduk sejenak, mengingat wajah-wajah lama, keputusan-keputusan cepat di tengah kekacauan, dan janji-janji yang tak pernah diucapkan namun selalu diingat. Ia memikirkan Garut, ia memikirkan ibunya, ia memikirkan ladang kecil di Denmark yang mungkin tak akan pernah ia tentuh lagi. "Ini bukan permintaan," kata pria pertama dengan nada lebih lunak. "Ini harapan terakhir." Wahyu mengangkat kepala, tatapannya keras namun tenang. "Jika saya melakukan ini, tidak ada simbol, tidak ada propaganda. Saya memimpin untuk menyelesaikan tugas, bukan untuk menjadi wajah politik siapapun." Mereka saling bertukar pandangan. Perempuan itu mengangguk. "Itu bisa kami janjikan." Beberapa jam kemudian, Wahyu keluar dari gedung itu sebagai orang yang berbeda. Secara resmi, ia masih tukang kebun tanpa nama. Namun secara nyata, roda takdir telah bergerak. Di kejauhan, angin utara bertiup lebih kencang, membawa dingin dari arah Greenland. Wahyu berhenti sejenak di trotoar, menarik napas panjang. Ia tahu panggilan itu telah mengakhiri persembunyiannya, dan apapun yang menantikannya di depan, dunia tidak akan lagi membiarkan dirinya hidup dalam bayang-bayang. Ruang strategi itu berada jauh di bawah permukaan tanah, terlindung oleh lapisan baja dan beton yang dirancang untuk menahan apapun, ledakan, penyadapan, bahkan kepercayaan. Lampu putih dingin memantul di meja oval besar, tempat 4 bendera kecil berdiri berdampingan dengan jarak yang nyaris simbolis. Denmark, Rusia, Tiongkok, dan Indonesia. Udara terasa berat, seolah setiap tarikan nafas membawa sejarah konflik yang belum sepenuhnya terkubur. Para jenderal telah duduk sebelum Wahyu masuk. Mereka tidak berdiri ketika ia melangkah ke ruangan. Itu bukan kelalaian, melainkan pernyataan. Jenderal Denmark, berambut perak dan bermata biru pucat, menatap peta digital di meja dengan rahang mengeras. Di seberangnya, perwira Rusia bertubuh besar bersandar santai, namun mata kelabunya tajam, penuh perhitungan. Jenderal Tiongkok duduk tegak, wajahnya nyaris tanpa ekspresi, sementara perwira Kopassus Indonesia, lebih muda dari yang lain, menatap Wahyu dengan sorot yang sulit dibaca, campuran hormat, penasaran, dan kewaspadaan. Wahyu mengambil tempat di ujung meja tanpa sepatah kata. Ia membiarkan kesunyian bekerja. Dalam ruang seperti ini, siapa yang berbicara lebih dulu seringkali kehilangan pijakan. "Dengan segala hormat," kata Jenderal Rusia akhirnya, suaranya rendah namun berlapis sindiran. "Kami belum diberi alasan yang cukup mengapa seorang warga sipil, mantan apapun itu, harus memimpin operasi multinasional sebesar ini." Jenderal Denmark mengangguk samar, tidak sepenuhnya membela. "Ini bukan keputusan mudah," katanya, memilih nada diplomatis. "Namun situasinya juga tidak biasa." Jenderal Tiongkok menatap Wahyu sejenak. "Kepercayaan tidak dibangun oleh biografi," ujarnya pelan, "melainkan oleh kendali." Wahyu mendengarkan tanpa bereaksi. Ia telah melihat jenis pertemuan ini sebelumnya, hanya saja kali ini taruhannya jauh lebih besar. Ia tahu
Jika ia mencoba memaksakan otoritas, ruangan ini akan meledak sebelum satu pun tembakan dilepaskan di Greenland. Ia berdiri. Layar peta diaktifkan dengan satu sentuhan. Tampilan Greenland memenuhi ruangan. Hamparan putih luas, jalur suplai tipis, pangkalan sementara yang tersebar. "Kita tidak di sini untuk menyukai satu sama lain," kata Wahyu akhirnya, suaranya tenang namun jelas. "Dan kita juga tidak di sini untuk membuktikan siapa paling kuat." Ia menunjuk sebuah titik di pesisir. Amerika tidak bergerak cepat karena mereka ingin perang. Mereka bergerak cepat karena mereka yakin kita lambat, terpecah. Jenderal Rusia menyeringit tipis. "Dan Anda pikir Anda bisa menyatukan kami?" Wahyu menoleh kepadanya. "Tidak," jawabnya jujur. "Saya pikir kepentingan Anda bisa menyatukan kami." Ia menggeser peta, menampilkan jalur udara dan laut. Jika Amerika menguasai Greenland, Rusia kehilangan keseimbangan strategis di Arktik. Tiongkok kehilangan jalur masa depan dan pengaruh global. Denmark kehilangan kedaulatan. Indonesia kehilangan presiden bahwa negara kecil bisa ditekan tanpa perlawanan. Keheningan kembali turun, kali ini berbeda, lebih fokus. Namun ketegangan belum reda. Perwira Kopassus angkat bicara, suaranya tegas. "Bagaimana dengan komando lapangan? Siapa memberi perintah terakhir ketika situasi berubah?" Pertanyaan itu seperti pisau yang diarahkan langsung ke jantung masalah. "Tidak ada negara yang mau berada di bawah negara lain," kata Jenderal Denmark pelan. "Dan tidak ada aliansi yang bertahan tanpa kejelasan." Wahyu menatap satu persatu wajah di ruangan itu. "Karena itu," kata Wahyu, "kita tidak menggunakan struktur komando tradisional." Ia menjelaskan rencananya, pembagian sektor berbasis keunggulan, bukan bendera. Rusia menangani pertahanan laut dingin dan anti-submarine. Tiongkok menguasai perang cyber, satelit, dan logistik jarak jauh. Denmark memimpin intelijen lokal dan kendali wilayah. Kopassus menjadi ujung tombak operasi darat khusus, mobil, cepat, dan tak terduga. "Saya tidak mengambil alih pasukan Anda. Saya mengkoordinasikan momen ketika semuanya harus bergerak sebagai satu." Jenderal Rusia tertawa pendek. Kata-kata indah, tapi siapa yang menjamin tidak ada informasi yang bocor? Itulah saatnya Wahyu menekan tombol terakhir. Layar berubah, menampilkan simulasi kebocoran intelijen, konsekuensi fatal yang akan menimpa masing-masing pihak jika satu saja bermain ganda. "Saya," kata Wahyu, "karena jika satu pihak mengkhianati yang lain, yang pertama jatuh bukan Amerika, tapi kita." Nada suaranya tidak mengancam, justru itulah yang membuatnya berbahaya. Pertemuan berlangsung berjam-jam, ego bertabrakan, kecurigaan muncul dalam bentuk pertanyaan teknis yang menusuk. Setiap keputusan kecil diuji, setiap asumsi dipatahkan. Beberapa kali, Wahyu hampir kehilangan kendali, bukan karena marah, namun karena menyadari betapa rapuhnya benang yang sedang ia rajut. Di sela jeda, ia menangkap percakapan setengah berbisik, tatapan yang terlalu lama, dan senyuman yang terlalu cepat. Intrik berputar seperti arus bawah lautan, tak terlihat, namun mematikan. Menjelang akhir, tidak ada tepuk tangan, tidak ada deklarasi heroik. Hanya persetujuan tertulis yang ditandatangani dengan pena dingin disertai catatan kaki dan klausul darurat. Aliansi itu lahir bukan dari kepercayaan penuh, melainkan dari kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Saat para jenderal satu persatu meninggalkan ruangan, Wahyu tetap duduk sejenak. Ia menatap peta Greenland yang masih menyala. Ia tahu ujian terberat belum datang. Ruang strategi hanyalah awal. Pengkhianatan jika ada, tidak akan muncul di sini, melainkan di medan es ketika jarak dan ketakutan memperbesar setiap keraguan. Ia berdiri, mematikan layar. Di luar, dunia menunggu hasil dari aliansi yang rapuh ini, dan Wahyu menyadari satu hal dengan kejernihan yang dingin. Perang pertama yang harus ia menangkan bukan melawan Amerika, tapi ketidakpercayaan di antara sekutunya sendiri. Pengumuman itu disampaikan tanpa upacara. Tidak ada barisan kehormatan, tidak ada bendera yang dikibarkan lebih tinggi dari yang lain. Sebuah perintah tertulis beredar di jaringan tertutup aliansi, ditandatangani secara kolektif oleh 4 komando militer. Nama Wahyu tercantum sebagai koordinator tertinggi operasi gabungan. Bukan jenderal, bukan politikus, melainkan seseorang dari tanah jauh yang kini memegang kendali atas pasukan yang tak pernah benar-benar saling percaya. Reaksi datang beragam. Di markas Denmark, keputusan itu diterima dengan lega yang hati-hati. Di Rusia, beberapa perwira senior menyebutnya perjudian beresiko. Di Tiongkok, para analis membaca langkah itu sebagai eksperimen strategis. Sementara di tubuh Kopassus, nama Wahyu beredar dari mulut ke mulut, disertai bisik hormat yang tak berlebihan.
Mereka mengenali caranya berdiri, caranya menatap, caranya tidak banyak bicara. Itu bahasa yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah berada di medan sesungguhnya. Wahyu tidak membuang waktu. Begitu otoritas operasional berada di tangannya, ia memerintahkan perubahan mendasar. Latihan-latihan lama dihentikan, protokol standar dibekukan. Beberapa perwira keberatan, tetapi perintah tetap berjalan. Ia tahu, Greenland bukan tempat untuk doktrin usang yang lahir di ruang kelas hangat. Ia memulai dengan memecah pasukan, bukan menyatukannya secara fisik, melainkan secara fungsi. Unit-unit Rusia yang terbiasa dengan suhu ekstrim digabungkan dalam skema pertahanan lapis pertama. Pasukan Tiongkok difokuskan pada dominasi spektrum tak terlihat, cyber, satelit, gangguan navigasi. Denmark menjadi mata dan telinga, menguasai setiap lekuk wilayah, setiap desa kecil, setiap perubahan cuaca. Kopassus ditempatkan sebagai bayangan, bergerak cepat, senyap, memukul di tempat yang tak diduga. Di S, kata Wahyu dalam pengarahan pertamanya, yang paling berbahaya bukan musuh, tapi ilusi kendali. Ia menjelaskan bahwa medan ekstrim akan menghancurkan mesin secanggih apapun jika digunakan tanpa kerendahan hati. Senjata bisa membeku, kendaraan bisa mati mendadak, komunikasi bisa terputus oleh badai magnetik. Karena itu, ia menuntut setiap unit belajar dari yang lain. Perwira Rusia mempelajari taktik infiltrasi ringan Kopassus. Pasukan Barat mempelajari disiplin logistik timur. Tidak ada yang merasa unggul, setidaknya itulah yang ia paksakan. Latihan digelar di wilayah utara Norwegia dan Islandia, simulasi brutal yang meniru kondisi Greenland. Wahyu hadir di lapangan, bukan dari balik layar. Ia berjalan di antara pasukan, mengamati, bertanya singkat, memberi koreksi tanpa meninggikan suara. Ketika sebuah unit gagal karena salah membaca cuaca, ia tidak menghukum. Ia menyuruh mereka mengulang dari awal dalam kondisi lebih buruk. Perlahan, resistensi berubah menjadi pengakuan diam-diam. Di ruang strategi, Wahyu merancang sesuatu yang tak pernah tercatat dalam manual manapun, perang berlapis yang menolak konfrontasi langsung. Tujuannya bukan menghancurkan pasukan Amerika, melainkan membuat keberadaan mereka mustahil dipertahankan. Jalur suplai akan diputus tanpa terlihat, sistem navigasi akan dibingungkan, pangkalan sementara akan dipindahkan oleh cuaca yang seolah berpihak. Biarkan es yang bertarung, katanya. Ia menyusun jadwal berdasarkan pergerakan matahari, pasang surut dan badai yang bisa diprediksi hanya oleh mereka yang benar-benar membaca alam. Data satelit disilangkan dengan pengetahuan lokal Denmark dan intuisi lapangan yang ia bawa dari masa lalunya. Timur dan Barat tidak lagi dipertentangkan, keduanya dipaksa saling melengkapi. Namun, tantangan terbesar bukan teknis. Ia merasakannya setiap kali rapat malam digelar. Tatapan curiga belum sepenuhnya hilang. Ada perwira yang patuh karena perintah, bukan karena keyakinan. Ada pula yang menunggu kegagalan kecil untuk berkata, "Aku sudah bilang." Wahyu menyadari itu. Ia tidak berusaha menjadi sosok yang dicintai. Ia memilih menjadi sosok yang tak bisa diabaikan. Setiap keputusan didukung alasan, setiap resiko dijelaskan, dan setiap keberhasilan kecil, latihan yang selesai tanpa korban, simulasi yang berjalan lebih efisien, ia biarkan berbicara sendiri. Suatu malam saat badai salju memaksa latihan dihentikan, Wahyu berdiri di luar tenda komando. Angin memukul wajahnya, dingin menusuk hingga napas terasa seperti pecahan kaca. Ia menatap hamparan putih yang bergelombang, membayangkan medan sesungguhnya di Greenland. Di sanalah semuanya akan diuji, strateginya, aliansinya, dan dirinya sendiri. Ia teringat kembali pada kebun kecil di selatan Denmark, pada tanah yang hangat oleh kerja tangan, pada hidup yang hampir ia pertahankan. Kini semua itu terasa seperti kehidupan orang lain. Seorang perwira Kopassus mendekat dan memberi laporan singkat. Pasukan mulai menyatu, Komandan. Belum sempurna, tapi mereka mulai saling menunggu. Wahyu mengangguk. Itu cukup untuk saat ini. Ia tahu, menjadi komandan dari tanah jauh berarti selalu dipertanyakan. Namun ia juga tahu, perang tidak menunggu legitimasi. Ia menunggu kegagalan. Dan Wahyu berniat memastikan bahwa kesalahan pertama dan akhir bukan berasal dari pihaknya. Ketika lampu-lampu markas dipadamkan satu persatu, ia kembali ke peta Greenland. Garis-garis tipis strategi kini lebih jelas, namun bayangan bahaya juga semakin nyata. Ia menarik nafas panjang, menyiapkan diri, bukan hanya pasukan yang ia bentuk, melainkan dirinya sendiri, untuk hari ketika teori berakhir dan es mulai menuntut darah. Fajar di Greenland tidak datang dengan warna hangat. Ia muncul sebagai cahaya pucat yang menyelinap di balik awan tebal, memantul di hamparan salju dan es seperti kilau baja. Pada jam itulah invasi dimulai, tanpa deklarasi, tanpa peringatan yang jelas.
Langit bergetar oleh dengung mesin yang datang dari arah laut dan radar-radar aliansi menangkap pola yang sudah lama diprediksi Wahyu. Kapal-kapal Amerika mendekat dalam formasi rapi. Di atasnya, jet tempur bersiaga seperti burung pemangsa. Drone pengintai meluncur lebih dulu, menyisir pesisir Greenland dengan ketelitian dingin. Mereka datang membawa teknologi tercanggih, keyakinan penuh, dan asumsi bahwa keunggulan itu cukup untuk menaklukkan tanah es. Wahyu berdiri di pusat komando lapangan, bukan di belakang layar ribuan kilometer jauhnya. Suara badai terdengar samar di luar, sementara layar-layar di depannya hidup oleh titik-titik cahaya yang bergerak cepat. Ia tidak mengangkat suara ketika perintah pertama keluar. Ia hanya menunjuk, mengangguk, dan membiarkan mesin aliansi bergerak sesuai ritme yang telah lama ia tanamkan. Lapisan 1, diam, katanya singkat, biarkan mereka masuk. Pasukan Denmark yang menguasai wilayah pesisir menarik diri secara terukur, meninggalkan pangkalan sementara yang tampak kosong, namun sebenarnya telah disiapkan sebagai perangkap. Unit Rusia mengaktifkan sistem pertahanan laut dingin, bukan untuk menembak, melainkan untuk membingungkan. Sonar-sonar Amerika membaca bayangan yang tak pernah ada. Jalur pendaratan menjadi ambigu. Di udara, jet-jet tempur Amerika memecah awan, mengunci target yang terlihat jelas di layar mereka. Namun apa yang terlihat tidak selalu nyata. Sistem navigasi mulai bergeser sepersekian derajat, cukup kecil untuk diabaikan, cukup besar untuk mematikan presisi. Gangguan cyber Tiongkok bekerja tanpa suara, menari di antara frekuensi dan satelit. Pertempuran pertama pecah ketika satu unit Amerika mendarat terlalu cepat di pesisir berbatu. Salju yang tampak padat runtuh menelan kendaraan ringan. Tembakan pertama menyala, memantul di dinding es, disusul rentetan balasan. Api dan salju bertemu, menciptakan kabut putih yang berbau logam dan bahan bakar. Wahyu memerintahkan Kopassus bergerak. Mereka tidak datang sebagai gelombang, melainkan sebagai garis-garis tipis yang memotong medan. Senyap, cepat, dan tak terduga. Dalam jarak dekat, teknologi tinggi kehilangan keunggulannya. Pertarungan berubah menjadi duel naluri, siapa yang lebih cepat membaca gerak lawan, siapa yang lebih sabar menunggu momen. Di udara, sebuah drone Amerika jatuh, kehilangan kendali dan menghantam es dengan ledakan tumpul. Jet-jet tempur bermanuver agresif, memburu bayangan yang menghilang di balik awan rendah. Rudal dilepaskan, namun beberapa meledak terlalu dini, tertipu oleh umpan panas yang diluncurkan dari posisi tak terduga. Lapisan 3, sekarang, kata Wahyu. Artileri jarak jauh Rusia tidak menghujani area secara membabi buta. Mereka menembak titik-titik kunci, jalur suplai, kendaraan komando, simpul komunikasi. Setiap tembakan memiliki tujuan, memaksa pasukan Amerika bergerak ke arah yang sudah diprediksi. Di saat yang sama, Denmark menutup akses lokal, memanfaatkan pengetahuan medan yang tak miliki siapapun selain mereka. Amerika membalas dengan kekuatan penuh. Ledakan menerangi pesisir, memecah kesunyian Arktik. Pasukan elit mereka maju, disiplin dan terlatih, menekan dengan koordinasi udara-darat yang mematikan. Untuk sesaat, garis aliansi terdesak, laporan korban masuk, singkat dan tanpa emosi. Wahyu menyimaknya, lalu membuat keputusan yang paling sulit. Tarik 10%, perintahnya. Beberapa perwira ragu, mundur di tengah serangan bisa berarti kehancuran. Namun Wahyu tahu, di es, kesabaran adalah senjata. Ketika aliansi mundur terukur, pasukan Amerika maju terlalu jauh, memanjangkan garis mereka sendiri. Badai yang diprediksi mulai turun lebih cepat dari perkiraan umum. Angin kencang, visibilitas nol. Lapisan 3, katanya pelan. Cuaca menjadi sekutu yang kejam. Helikopter kesulitan mendarat, drone kehilangan stabilitas, komunikasi terputus-putus. Di tengah kekacauan itu, unit-unit kecil aliansi bergerak, memukul cepat lalu menghilang. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melelahkan.
Wahyu melihat semuanya di layar, titik-titik cahaya yang mendekat, lalu menjauh. Ia merasakan ketegangan di dadanya, bukan ketakutan, melainkan fokus murni. Inilah momen ketika teori diuji oleh realitas. Ia tahu satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Sebuah laporan masuk, pasukan Amerika mencoba membuka jalur alternatif di sisi barat. Wahyu tidak panik. Ia mengalihkan satu unit Rusia untuk memblokir laut, sementara Kopassus memotong dari darat. Serangan itu gagal sebelum berkembang, tertelan oleh es dan kabut. Menjelang malam, pertempuran mereda tanpa benar-benar berhenti. Tidak ada kemenangan yang diumumkan, tidak ada bendera yang ditancapkan. Namun satu hal jelas, invasi yang diharapkan berjalan cepat dan tegas berubah menjadi pertarungan melelahkan di medan yang menolak tunduk. Wahyu berdiri sendiri sejenak, menatap layar yang kini lebih tenang. Api kecil masih menyala di beberapa titik, kontras dengan putih tak berujung. Ia tahu ini baru awal. Amerika tidak akan berhenti. Mereka akan beradaptasi, meningkatkan tekanan. Namun untuk hari pertama, satu pesan telah dikirim, bukan lewat kata-kata, melainkan lewat es yang tidak bisa mereka kuasai. Di atas salju yang memerah oleh jejak pertempuran, Wahyu mengerti bahwa perang ini tidak akan dimenangkan oleh siapa yang paling keras memukul, melainkan oleh siapa yang paling lama bertahan ketika dunia membeku di sekelilingnya. Badai itu datang lebih cepat dari perkiraan terburuk. Angin menjerit seperti makhluk hidup, menghantam tenda komando, mengguncang antena, dan menelan suara manusia hingga perintah harus diulang 3 kali. Visibilitas turun menjadi hitungan meter. Langit dan tanah menyatu dalam putih yang mematikan. Di saat seperti inilah, pasukan biasa akan bertahan dan menunggu. Wahyu justru memilih bergerak. Laporan di layar menunjukkan kenyataan pahit. Tekanan Amerika meningkat. Mereka beradaptasi cepat, mengganti frekuensi, mempertekat formasi, memperpendek jalur suplai dengan pendaratan paksa. Aliansi mulai kelelahan, logistik menipis, beberapa unit terjebak badai, komunikasi terputus berjam-jam. Jika situasi ini dibiarkan, keseimbangan akan runtuh perlahan, dan Greenland akan jatuh tanpa satu pertempuran penentu. Wahyu menatap peta yang bergetar oleh interferensi. Ia tahu satu hal pasti, konfrontasi simetris tidak akan dimenangkan. Teknologi Amerika terlalu unggul untuk dilawan secara lurus. Maka ia memilih jalan yang hampir tak terpikirkan, memecah dirinya sendiri. Mulai fase hitam, katanya. Perintah itu bukan sekedar perubahan taktik, melainkan perubahan cara berpikir. Pasukan aliansi tidak lagi bergerak sebagai formasi besar. Mereka dipecah menjadi sel-sel kecil, otonom, masing-masing dengan tujuan sempit namun mematikan. Tidak ada garis depan, tidak ada belakang. Medan perang menjadi labirin tanpa pusat. Keputusan itu langsung menuai protes. Beberapa perwira memperingatkan risiko kehilangan kendali total. Dalam badai seperti ini, unit kecil bisa lenyap tanpa jejak. Wahyu mendengarkan, lalu mengangguk. Benar, katanya. Karena itu kita lakukan sekarang, bukan nanti. Ia tahu, menunggu berarti memberi waktu bagi Amerika untuk mengunci semua celah. Unit Kopassus menjadi inti manuver. Mereka bergerak di antara badai, memanfaatkan gelombang angin dan kontur es yang berubah. Mereka tidak mencari kemenangan besar, mereka mencari gangguan kecil yang berakumulasi. Menebang tiang komunikasi, menggeser penanda navigasi, menyerang pos logistik lalu menghilang sebelum balasan datang. Rusia menutup laut dengan cara yang hampir primitif, ranjau es pasif yang tak terdeteksi radar konvensional. Bukan untuk menenggelamkan kapal, melainkan memaksa mereka melambat. Setiap menit yang hilang adalah tekanan mental yang meningkat. Cina memperdalam kabut digital, menciptakan kebingungan data, peta yang tidak sinkron, waktu yang bergeser, perintah yang datang terlambat. Amerika merespons dengan keras. Jet tempur terbang rendah di tengah badai, mengambil resiko besar. Artileri ditembakkan ke koordinat yang meragukan. Pasukan elit mereka maju, berusaha memaksa kontak langsung, satu-satunya cara untuk memulihkan kendali. Justru disitulah Wahyu menyerang. Ia memanfaatkan kelelahan. Sel-sel kecil aliansi memancing pasukan Amerika ke titik-titik yang tampak aman. Di sana, es rapuh, angin berputar liar, dan jalur mundur menghilang. Tidak ada pembantaian, tidak ada pamer kekuatan, hanya tekanan konstan yang menggerogoti disiplin. Di pusat komando, Wahyu hampir tidak bergerak. Matanya mengikuti alur pertempuran yang terpecah. Setiap laporan korban ia terima tanpa komentar panjang. Setiap unit yang tak menjawab ia tandai, lalu dilepaskan. Dalam perang ini, memaksa komunikasi bisa lebih mematikan daripada keheningan. Sebuah pesan masuk, unit Denmark terjebak, 3 orang terluka, 1 hilang. Perwira di sampingnya menunggu perintah evakuasi. Wahyu menatap peta badai, lalu mengeleng.
Tidak sekarang, katanya. Jika kita buka jalur, mereka akan membaca pola. Keputusan itu memaku ruangan. Menunda evakuasi berarti mempertaruhkan nyawa. Wahyu tahu itu. Ia juga tahu jika ia membuka satu jalur, seluruh manuver runtuh. Ia mengirim pesan singkat ke unit tersebut, bertahan, diam, dan bergerak saat angin berbalik. Tidak ada jaminan, hanya kepercayaan. Jam-jam berikutnya terasa seperti hari. Badai mencapai puncaknya. Amerika mulai kehilangan ritme. Laporan internal mereka yang disadap sebagian menunjukkan kelelahan, kebingungan, dan tekanan psikologis. Mereka tidak kalah dalam pertempuran besar. Mereka terkikis oleh 100 luka kecil. Akhirnya, momen itu datang. Sebuah kapal suplai utama Amerika tertahan di perairan sempit, dikelilingi es yang bergerak. Tidak tenggelam, tidak rusak berat, hanya terjebak. Untuk membebaskannya, mereka harus mengerahkan perlindungan udara dan darat dalam skala besar. Itu berarti konsentrasi, dan konsentrasi berarti kerentanan. Sekarang, kata Wahyu, aliansi tidak menyerang kapal itu, mereka menyerang segalanya di sekitarnya. Jalur udara diganggu, pos darat dipukul cepat, sistem komunikasi lumpuh. Dalam kekacauan terkontrol itu, kapal suplai menjadi beban, bukan aset. Amerika dipaksa memilih, mempertahankan simbol kekuatan atau menyelamatkan pasukan lain yang terisolasi. Pilihan itu memakan waktu, dan waktu di Greenland adalah musuh. Menjelang akhir badai, tekanan Amerika meredah, bukan karena kekalahan mutlak, melainkan karena perhitungan dingin. Biaya meningkat, resiko melonjak, tujuan cepat yang diharapkan menjadi kubangan tanpa akhir. Wahyu berdiri di luar tenda ketika angin mulai meredah. Salju masih berputar, tetapi langit perlahan terbuka. Ia menerima laporan terakhir. Unit Denmark berhasil keluar. Yang hilang ditemukan, hidup meski hampir membeku. Ia mengangguk pelan, membiarkan nafas yang ia tahan sejak lama keluar perlahan. Manuver terakhir itu berhasil, namun harganya nyata. Wajah-wajah lelah, mata yang menyimpan bayangan kehilangan. Aliansi masih berdiri, tetapi rapuh. Wahyu tahu keputusan yang ia ambil akan diperdebatkan bertahun-tahun jika dunia sempat bernafas. Namun perang tidak menunggu penilaian sejarah, ia hanya menuntut hasil. Dan di atas es yang mulai tenang kembali, satu hal menjadi jelas. Amerika belum dikalahkan, tetapi untuk pertama kalinya, mereka dipaksa berhenti. Keheningan setelah badai terasa lebih berbahaya daripada angin yang baru saja merobek langit. Salju masih berterbangan rendah, namun ritmenya berubah, lebih lambat, lebih berat. Di saat itulah Wahyu tahu waktunya telah tiba. Tekanan telah bekerja, keraguan telah tumbuh. Kini, satu dorongan terarah akan meruntuhkan keseimbangan yang tersisa. Ia tidak memerintahkan serangan besar-besaran, ia memerintahkan kepastian. Fase terang, katanya singkat. Aliansi bergerak serentak, namun tidak seragam. Di laut, unit usia membuka koridor sempit yang tampak seperti peluang. Amerika membacanya sebagai celah untuk menstabilkan posisi. Mereka mengerahkan kapal-kapal pengawal, menata ulang formasi, mengusatkan kekuatan di titik yang terlihat menjanjikan. Tepat seperti yang diprediksi. Di udara, sistem navigasi Amerika yang telah lama diganggu kini runtuh bersamaan. Satelit cadangan aktif, lalu mati satu persatu oleh gangguan yang tidak merusak, hanya membingungkan. Jet-jet tempur kehilangan keunggulan presisi. Mereka masih cepat, masih mematikan, tetapi tidak lagi absolut. Setiap manuver memakan lebih banyak bahan bakar, setiap keputusan memerlukan konfirmasi yang tak kunjung datang. Di darat, Denmark mengaktifkan jaringan lokal yang selama ini disembunyikan. Jalur-jalur kecil yang tak tercatat menjadi nadi pergerakan aliansi. Desa-desa kosong yang dianggap tak relevan berubah menjadi simpul logistik aliansi. Es yang kemarin menjadi ancaman kini menjadi pelindung. Kopassus bergerak lebih berani dari sebelumnya, bukan dengan teriakan, melainkan dengan ketepatan. Mereka memukul pos-pos yang selama ini luput dari perhatian, gudang bahan bakar, pusat perawatan, relay komunikasi. Tidak ada ledakan besar yang bisa dijadikan tontonan, yang ada hanyalah senyap yang mematikan ketika satu sistem berhenti dan sistem lain ikut runtuh karena ketergantungan. Amerika mencoba bertahan. Mereka memusatkan pasukan elit, mengerahkan alutsista tercanggih yang masih berfungsi. Serangan balasan diluncurkan, cepat dan keras. Beberapa unit aliansi terpukul, laporan korban kembali masuk. Wahyu menerimanya dengan rahang mengeras. Ia tahu setiap menit kemenangan dibeli dengan nyawa. Namun kali ini, tekanan bergerak satu arah. Jalur logistik Amerika mulai terputus, bukan oleh serangan langsung, melainkan oleh pilihan. Kapal suplai yang terjebak kemarin kini menjadi simbol dilema. Untuk menyelamatkannya, mereka harus membuka perlindungan di sektor lain. Ketika perlindungan dibuka, sektor itu runtuh. Ketika sektor runtuh, jalur lain ikut goyah. Greenland, dengan kesunyian kejamnya, memaksa musuh untuk memilih mana yang akan ditinggalkan. Di pusat komando, Wahyu berdiri lebih dekat dari layar dari biasanya. Ia melihat peta yang berubah, ikon-ikon Amerika berkurang, bergerak menjauh,
memadat lalu menyebar tanpa arah jelas. Ini bukan kekalahan telak, ini erosi. Dominasi tidak hancur oleh satu pukulan, melainkan oleh hilangnya kepastian. Dorong mereka ke utara, perintahnya. Biarkan cuaca menyelesaikan sisanya. Rusia menutup jalur laut terakhir dengan tembakan peringatan yang presisi. Tidak ada kapal tenggelam, tidak ada korban besar. Pesannya jelas, setiap langkah ke depan akan lebih mahal daripada langkah mundur. Tiongkok membuka jalur diplomatik bayangan, bukan negosiasi, melainkan cermin. Data kerugian ditampilkan apa adanya, tanpa ancaman. Denmark menyampaikan posisi resmi, kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan dengan tekanan. Amerika membaca semua itu bersamaan. Di lapangan, pasukan invasi mulai menarik diri secara bertahap, bukan lari, melainkan mundur terukur. Unit-unit yang tersisa melindungi evakuasi, membakar data yang tak bisa dibawa, menghancurkan peralatan yang tak bisa diselamatkan. Di langit, jet-jet terakhir menghilang di balik awan rendah. Di laut, formasi mengendor, menjauh dari pantai yang menolak mereka. Wahyu tidak memerintahkan pengejaran. Ia tahu, pengejaran di medan seperti ini hanya akan mengubah kemenangan menjadi bencana. Ia memilih menutup pintu, bukan memburu bayangan. Ketika laporan akhir masuk, pasukan Amerika telah keluar dari wilayah utama Greenland. Ruang komando tidak bercorak, tidak ada pelukan, tidak ada teriakan, hanya kelelahan yang berat dan keheningan yang penuh makna. Beberapa perwira duduk terdiam, menatap tangan mereka sendiri. Yang lain memejamkan mata, menghitung siapa saja yang tidak kembali. Wahyu berjalan keluar, berdiri di atas es yang retak halus oleh jejak kendaraan. Udara dingin terasa bersih, hampir jujur. Ia memandang hamparan putih yang kini kembali sunyi. Greenland tetap berdiri, bukan karena satu negara, bukan karena satu senjata, melainkan aliansi yang memilih bertahan daripada membuktikan diri. Di jauhan, matahari rendah memantulkan cahaya keemasan pucat. Dominasi yang dulu tampak tak tergoyahkan, kini menyusut menjadi catatan strategis, pelajaran mahal tentang medan, kesabaran, dan latas kuatan. Wahyu tahu, dunia akan menafsirkan peristiwa ini dengan caranya sendiri. Ada yang menyebutnya kemenangan, ada yang menyebutnya penarikan strategis. Bagi Wahyu, satu hal cukup, invasi telah berhenti. Ia menoleh ke belakang, ke arah tenda komando tempat pasukannya menunggu perintah selanjutnya. Perang belum sepenuhnya berakhir, dampaknya akan bergaung lama. Namun di atas salju yang kembali tenang, satu kebenaran tak bisa disangkal. Kekuatan terbesar pun bisa runtuh ketika kehilangan pijakan. Dan hari ini, di Greenland, pijakan itu telah diambil kembali. Salju yang tersisa mulai mencair perlahan, membentuk garis-garis air bening di atas tanah es Greenland. Tidak ada lagi dengung jet, tidak ada gema ledakan. Yang tersisa hanyalah jejak, tapak kendaraan, bekas parit dangkal, dan tanda-tanda samar bahwa tempat sunyi ini baru saja menjadi pusat dunia. Perang telah usai, setidaknya di medan, namun gaungnya baru saja dimulai. Berita menyebar lebih cepat daripada badai. Media internasional berlomba-lomba menyebut satu bama yang sebelumnya nyaris tak dikenal. Analis geopolitik menyusun ulang peta kekuatan dunia, menyematkan peristiwa di Greenland sebagai titik balik. Seorang pemuda asal Indonesia, mantan tukang kebun di desa terpencil Denmark, menjadi figur yang tak bisa diabaikan. Ada yang menyebutnya jenius strategi, ada yang menyebutnya simbol perlawanan negara kecil, ada pula yang mencurigainya sebagai anomali berbahaya. Wahyu membaca semuanya dari kejauhan, tanpa emosi berlebihan. Ia menolak wawancara, ia tidak berdiri di podium manapun. Dalam setiap pertemuan resmi, ia berbicara seperlunya, menyerahkan penjelasan teknis pada para jenderal dan diplomat. Baginya, perang ini tidak membutuhkan wajah, ia membutuhkan penutupan. Di markas sementara, para perwira satu persatu datang berpamitan. Jenderal Denmark menjabat tangannya lama, matanya menyimpan rasa terima kasih yang tak terucap. Perwira Rusia mengangguk singkat, sebuah pengakuan yang lebih berharga daripada pidato. Utusan Tiongkok menyampaikan kalimat formal, namun matanya tajam, mengukur masa depan. Dari Kopassus, salam hormat diberikan tanpa kata. Mereka tahu, apapun yang tertulis nanti, sebagian cerita akan tetap tinggal di antara mereka. Ketika aliansi dibubarkan dan pasukan ditarik, dunia menunggu keputusan Wahyu. Tawaran datang silih berganti, jabatan strategis, posisi penasihat global, bahkan peran simbolik dalam tatanan keamanan baru. Semua pintu terbuka, semua mata tertuju padanya. Malam sebelum ia pergi, Wahyu berdiri sendirian di tepi hamparan es. Angin bertiup lembut, hampir ramah. Ia memejamkan mata, mengingat kembali tanah kebun di selatan Denmark, bau tanah basah, sunyi yang jujur, rutinitas sederhana yang pernah ia anggap sebagai keselamatan. Ia juga mengingat wajah-wajah di medan perang, keputusan-keputusan yang tak bisa ditarik kembali, dan beban yang tak akan pernah benar-benar hilang. Pagi berikutnya, tanpa pengumuman,
Wahyu meninggalkan Greenland. Beberapa minggu kemudian, dunia mulai beralih ke krisis lain. Nama Wahyu masih disebut, tetapi tidak lagi memenuhi tajuk utama. Analisis digantikan spekulasi baru. Simbol membutuhkan sorotan agar tetap hidup, dan Wahyu tidak memberinya itu. Di desa terpencil di selatan Denmark, seorang pria kembali menanam. Tangannya kembali menyentuh tanah, menyiangi rumput liar, menatap bibit dengan sabar. Penduduk desa melihatnya seperti dulu, pendiam, sederhana, nyaris tak berubah. Tidak ada yang bertanya kemana ia pergi, tidak ada yang meminta cerita. Namun, jejak itu tetap ada. Bukan di salju Greenland yang akan mencair dan hilang, melainkan di kesadaran dunia bahwa kekuatan tidak selalu datang dari pusat, bahwa sejarah bisa digerakkan oleh seseorang yang memilih tidak menjadi apa-apa. Wahyu menatap kebunnya di bawah matahari pucat, menarik napas panjang. Ia tahu, dunia bisa saja memanggilnya lagi suatu hari. Jika itu terjadi, ia akan memilih kembali. Untuk saat ini, ia menanam. Dan di kesunyian itu, ia menemukan kemenangan yang paling jarang dirayakan. Hak untuk hidup tanpa sorotan, setelah meninggalkan jejak yang tak akan sepenuhnya terhapus.